Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan S3 nganggur. Sebentar lagi saya akan S4 nganggur. Jadi, saya akan membahas sebuah tema. Temanya tentang seseorang yang mengalami disorientasi kehidupan. Jadi, mengalami kehilangan tujuan kehidupan. Bisakah itu terjadi? Tentu saja bisa, karena masalah kehidupan itu banyak sekali, mulai dari masalah ekonomi, masalah kenakalan remaja, masalah anak, politik, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan seorang stres dan mengalami kehilangan tujuan kehidupan. Di dalam agama kita, Islam, sudah dikatakan jelas tujuan kehidupan itu bisa terjadi dengan alur seperti ini. Umpamanya ada seorang miskin. Kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Kufur nikmat maksudnya. Dan kekufuran nikmat itu mendekatkan diri kepada kekafiran. Dan kekafiran itu berarti tidak menyadari atau tidak mau mengakui entitas Tuhan lagi. Jadi Tuhan menjadi hilang. Jadi orang yang kehilangan tujuan kehidupan berarti dia kehilangan ketauhidannya. Karena sudah tidak menyadari akan adanya Tuhan lagi. Tuhan menjadi hilang dalam pandangan matanya. Baik mata dohirnya dan mata hatinya. Karena terdegradasi oleh masalah kehidupan yang pelik ini. Kalau dikatakan doktrin Islam itu begitu jelas tujuan kehidupan itu. Dan inilah perbedaan saya dengan para motivator ekonomi. Motivator menempatkan tujuan kehidupan itu sama dengan pekerjaannya atau profesinya. Itu keliru. Tujuan kehidupan itu tidak sama dengan profesi. Seperti yang dikatakan para motivator itu, bahwa tujuan kehidupan itu, apa tuh tujuanmu? Tujuan saya menjadi seorang insinyur yang hebat, insinyur bangunan. Bukan itu bukan tujuan kehidupan. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, kita akan ingat bahwa tujuan hidup kita melekat dalam diri kita adalah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah tujuan hidup kita. Dan kalau kita kehilangan tujuan itu, berarti kita kehilangan ketauhidan kita. Dan itu parah sekali, karena itu adalah landasan. Dan saya boleh bilang bahwa orang di Eropa sana, kalau berdasarkan versi definisi Islam tadi, berarti mereka telah kehilangan tujuan hidupnya. Kalau 80% mereka itu menjadi ateis. Berarti mereka walaupun pekerjaannya bagus, walaupun ekonominya bagus, walaupun mereka sejahtera, walaupun mereka pasif income-nya bagus, tapi mereka telah kehilangan tujuan dari kehidupannya. Walaupun mereka motivatornya bagus di mana-mana, tujuan hidup saya adalah menjadi seorang profesional sejati di bidang IT misalkan. Itu bukan tujuan hidup. Ya, itulah perbedaan antara motivator dengan tujuan yang basicnya adalah agama. Jadi parah sekali kalau ada seorang muslim yang bilang saya kehilangan tujuan hidup. Berarti jangan-jangan dia telah out imannya, telah keluar seperti busur panah yang melesat meninggalkan anak panahnya. Itu parah sekali.
Ya, saran saya kalau ada orang yang mengalami keruwetan hidup seperti ekonomi tadi, jangan terus ya walaupun susunannya jelas tadi ya, geserannya jelas, yaitu parah dalam hal ekonomi bisa menyebabkan kekufuran dan kekufuran itu bisa menyeratkan diri pada kekafiran. Maka kita perlu mengatasi keruwetan hidup. Sesungguhnya yang bisa menyebabkan murtad, yang bisa menyebabkan orang ateis keluar dari agama bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah yang lainnya, misalkan tidak setuju dengan konsep agama tertentu, misalkan tentang apa gitu, tentang makanan babi yang dianggap haram, kok haram terus dia keluar gak setuju. Terus misalkan tentang hal-hal lain, misalkan tentang anaknya yang nakal, punya anak nakal, itu juga bisa menjadi stres. Jadi prinsip dari agama itu tujuan hidup jangan sampai dilupakan. Kalau ada permasalahan hidup yang menyangkut ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, itu seharusnya kita melihat kepada bagaimana agama itu solusi-solusinya. Nah, gitu ya. Misalkan tentang ekonomi, khususnya masalah pekerjaan. Apa yang disarankan oleh agama kita? Ya pekerjaannya yang kita tekuni adalah pekerjaan yang halal dan yang baik. Karena yang halal belum tentu baik. Contoh misalkan, pekerjaan itu halal tetapi hasilnya sedikit sehingga tidak bisa menopang kehidupan atau tidak bisa mengurusi hajat-hajat kita. Entah dari segi makanan dan yang lain-lain. Misalkan kuli pasir, kuli uyah, kuli yang lainnya. Itu kan tidak layak. Hasilnya cuma 600.000 satu bulan. Itu pekerjaannya halal, tetapi tidak baik. Artinya tidak memberikan hasil yang cukup untuk menopang kehidupannya. Terus selain tidak cukup, yang tidak baik itu yang seperti apa? Yaitu yang membuat tidak match dengan dirinya atau tidak pas dengan dirinya. Anda pernah makan, makanan itu menurut orang lain itu disenangi tapi Anda tidak berselera. Pekerjaan juga demikian, menurut orang lain halal tetapi Anda tidak cocok karena tidak suka, tidak minat juga. Nah itu, jadi ada dua yang menghasilkan standar kehidupan yang baik, yang bisa menopang, dan yang kedua yang disukai atau dibakati atau diminati. Cuma itu saja kaitannya. Jadi tidak ada kaitan dengan tujuan kehidupan, tidak ada sebenarnya. Tujuan kehidupannya ya tetap itu tadi. Dalam kondisi apapun tetap mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa.